Kak Bayu. Masya Allah. Viko. What does your name mean? Viko. Ma makna ismika? Viko. Kakak bukakan dulu modul kedua ya. Modul kedua, ini paket kedua. Nah, yang mana tadi? Oh, ini dia. Kak, maaf Kak, saya izin ke toilet sebentar ya. Baik. Ini siapa ini? Akmaluddin Kak, Fauzan. Akmal. Fauzan ya. Oke. Nugraha, would you please help me? Oke, Akmaluddin. Nugraha, would you please help me read it? Ya, bisa bantu kakak baca ya. Oke. Ini yang paling pertama kita akan bahas adalah tentang the use of English language ya. The rules of Concord. Silakan. Concord itu apa? Nah, ini dia ya. Ini dulu deh. Rasendria. Bisa bantu kakak ya, baca ya. Oke Kak. Baik. Ya, Concord ya. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Concord. What is Concord? Concord itu apa? Ya, silakan, mari. Dari Rasen. yang atas Kak. Betul. Yang Concord itu. Concord in the use of English language means agreement between the subject and the verb, or agreement between a verb and other elements of clause structure. So, Kak. lanjutin dulu. In the use of Concord in English language, there are many rules governing the topic. So let's analyze the rules one by one. Alright. Itu dulu ya, satu dulu. Ya, sampai situ dulu. Oke, yang ingin kita bahas itu adalah Concord itu apa sih, katanya gitu ya. Baik. Ya, what means by Concord? Gitu ya. What means by Concord di sini? Tadi yang perlu digarisbawahi ya. Harus agree. Apa sih agree gitu ya? Kalau seandainya subjeknya ini between di antara apa saja agree-nya? Nah, ya, between the subject and the verb, ya. Dari sebuah kalimat biasanya kan terdiri dari ada subjeknya, ada kata kerjanya gitu ya. Nah, itu antara subjek dan kata kerja tuh paling tidak harus agree, ya. Seandainya subjeknya itu tunggal, maka kata kerjanya juga tunggal. Contohnya she likes English. Itu ya. Maka harus agree. Subjeknya tunggal, kata kerjanya tunggal. Kalau kata kerjanya kalau subjeknya jamak, they itu kan jamak ya, orang ketiga jamak. Maka kata kerjanya pun harus jamak ya. They like with no s kalau dalam present simple gitu ya. Nah, tadi we are talking about agree. Atau between verb, atau yang kedua di antara kata kerja dengan elemen lain yang ada di kalimat tersebut gitu ya. Yeah, so in the use of Concord in English language ya, there are many rules governing the topic ya. Ada beberapa rules nih ya. Ada, ini perlu digarisbawahi juga, ada many katanya ya. Untuk paling tidak hari ini kita akan bahas
5 ya, 5 rules, 5 atau 6 nanti kita akan bahas hari ini karena nanti terlalu banyak kalau dibahas semua. Ya. Oke, let's check. Mari kita cek ya rule 1. Boleh dilanjut Rasendria yang rule 1? Agak ke bawahin dulu, Kak. Ke bawah. Oke. Ada. Oke, baik. Subject and verb conquered. Rule 1. When the subject in a sentence is singular, the verb should also be singular. For example, she, singular subject, goes, singular verb, not. Not she go, plural. Kalau she go berarti plural verb. Also, when the subject is plural, the verb should also be plural. Okay. Yeah. So on the other example, below, itu kita punya the girls, itu adalah plural subject ya. And then girls ini plural subject, go ini plural verb, not bukan the girls itu plural subject, goes singular verb. Okay. Ya, get what you read ya. Rasen paham ya yang baru saja Rasen baca ya? Insya Allah Kak. Dijelasin lagi aja Kak. Insya Allah. Baik ya. Ya teman-teman ya. Jadi yang dimasuk concord yang salah satunya rule satunya adalah antara subjek sama verb ya, antara subjek dan kata kerjanya ya. When, ketika ya, ketika singular subject ya, she ini adalah singular subject, maka kata kerjanya juga harus goes ya. Nah, sebagai kata kerjanya juga harus singular ya. She goes, not she go. Ini salah ya. She go ini salah. Ya. She go is incorrect ya. Also when the subject is plural, ya the verb also be plural. Contohnya yang bawah ya. Di kalimat bawah ini the girls itu plural ya. Maka kata kerjanya pun harus go, plural ya. Tidak, it's not the girls with goes. Ini namanya doesn't agree ya. Kalau bahasa strukturnya itu doesn't agree ya. Jadi yang pertama adalah antara subjek dan verb ya. Seperti itu ya. Ketika subjeknya singular, maka kata kerja juga singular. Ketika subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural either ya. Harus juga plural seperti itu ya. Oke, and then rule 2. The other, silakan yang mau bantu kakak. Nugraha mungkin siap bantu kakak. Rule 2. Ada siapa lagi? Oh, we've got quite a lot ya. Lumayan di sini sudah ada Naufal. Are you there, Naufal? Ya, untuk kakak ya, yang rule 2, Naufal. Okay. Rule 2. Subject and object concord. When everyone, attachment are used, the object must be singular, not plural. For example, everybody knows his or her name. Not everybody knows their name. Nah, ini ya, with every. Ya, okay. With everybody, everyone, etc. ya. So the object must be singular, not plural. Ya. Yang mana yang maksudnya objeknya? Lihat everybody di sini. Ya, on the example we've got everybody as a subject. Ya, sebagai subjek. Kemudian kata kerjanya apa? Verbnya itu apa? Knows as the verb, maka his or her name itu kita panggil atau kita sebut sebagai objek dari kalimat ini gitu ya. Maka objeknya adalah his or her name gitu ya. Everybody as a subject knows is and his or her name is the object of the sentence ya. Jadi subjek everybody, kata kerjanya knows, objeknya adalah his or her name. Jika subjeknya pakai every di depannya,
maka yang menjadi objek atau yang datang setelah kata kerja itu harus singular, ya, not plural. Get what I mean? Ini pas sampai sini paham ya? Jadi ketika nanti ketemu dengan kalimat everybody knows their name, ini salah, ya. Jadi objeknya harus kembali ke singular. Kalau seandainya subjeknya di depan menggunakan everyone. Ya, everyone should have known his or her. Harus begitu ya. Everyone should have known his or her subjects to go tomorrow. Bisa seperti ini. Harus singular, tidak boleh plural. Ini ada rule 2. Ya, tadi di rule 1 subjek singular, verbnya singular karena subjek dan verb, dan di rule 2 ini subjek dan objek, ya. Kalau subjeknya menggunakan every, ya, maka objeknya yang datang setelah kata kerja itu juga wajib singular, ya. Sampai sini oke ya, teman-teman ya. Rule 3. Would you help me? Rule 3. Siapa nih yang mau bantu kakak nih? Rule ketiga. Fauzan, are you back? Fauzan, sudah kembali ya? Ya, Kak. Baik. Rule 3. Rule 3, mandative subjunctive concord when prayer, suggestion, wish, demand, recommendation, or ketutupan, Kak. Ya, resolution. Ketutup A ya? resolution. Nah, a resolution is used in a sentence. The verb that follows must be plural, whether the subject is singular or plural. Oke. Ini harus digarisbawahi ya. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika when prayer katanya ya, suggestion, wish, demand, recommendation or resolution ya is used in a sentence ya, ketika digunakan dalam kalimat ya, bentukan prayer, suggestion, wish, demand dan recommendations gitu ya. The verb that follow must be plural ya. Yang perlu digarisbawahi adalah tadi kata kerjanya harus bentuk plural yang tidak menggunakan s ya kalau dalam present simple ya. Whether the subject is singular or plural, meskipun subjeknya itu singular atau plural ya. Example-nya boleh bantu kakak baca? Ya, for example. For example, it has been suggested that he go not goes away. Oke. Ya, and then as yang kedua? The board has recommended that the manager resign, not resigns. Yang The ketiga, third example. I pray that God help me on my upcoming examination, not God helps. Alright, fine, ya. Oke. Ya, yang perlu digarisbawahi tadi adalah apa? Ketika ada suggestion, ya, bahasanya berarti suggested, ya, kata kerjanya memang harus diingat ini ya. Kemudian recommended, ya, and also pray atau wish, gitu ya. Setelah itu pasti ditandai oleh ada konektor that di sini ya. Setiap kalimatnya ada that-nya ya. That. Kemudian di sini ada that juga ya. Baru diikuti oleh subjek ya. Subjeknya itu apa di sana? Ada di kalimat satu kita punya he. Itu kan harusnya he goes ya. He itu harusnya supposed to be he goes. Tapi di sini he go ya. Di cuman manajernya juga tunggal, tapi dia tidak pakai s, resign. Plural, kata kerja. Kemudian God itu juga tunggal, satu. Help, kata kerjanya di sana kita punya apa? Help, ya. Ini hanya ketika diawali atau preceded, ya, kalimatnya itu diawali oleh kata-kata kerja tertentu ya, seperti suggested, recommended, pray, wish tadi ya yang di atas ya. Nah, diantaranya itu maka
setelah itu diikuti oleh connector that, ya. Kalau ada subjek lagi, maka kata kerjanya plural. Ya, sampai sini bisa dipahami ya? Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Ya, ini terlihat berbeda ya. Jadi yang memang kata kerjanya harus diingat ya. Suggested, recommended. Jadi ya, suggested that gitu aja ya, biar supaya gampang. Suggested that, subject plural ya. Any subject tetap dia kata kerjanya plural. Recommended that, subjeknya singular, tetap kata kerjanya plural ya. Pray ya, pray that, God-nya singular, help-nya tetap plural. Ini kita bisa katakan spesial ya. Yang spesial harus dihafal ya. Itu Concord yang ketiga ya tadi ya. Oke, sekarang atau rule 3 ya. Alright everyone, rule 4 supaya lebih cepat ya. Rule 4. Coba helping me siapa yang mau dibantu rekan? Rule 4. Raka. Dava belum ada. Oh, banyak ya. Oke, Raka. Raka you go first. Raka bisa lebih dulu ya, silakan. Yang rule 4. Which is going for rule 4, Raka. Kakak bisa dengar suaranya, Raka? Yang mana, Kak? Ini nih yang the principle of proximity. Ini The rule 4 ya. principle of Rule 4. proximity. The principle states that when there is a list of nouns or pronouns at the level of the subject, it is the nearest noun or pronoun to the position of the verb that will determine the choice of the verb. Oke, sampai sini paham? Bahasanya Belum. Raka paham sampai sini ya? Belum ya? Di sini katanya the principle state that when there is a list of nouns, ketika ada beberapa kata benda atau pronouns atau kata ganti, kalau seandainya ada beberapa kata benda atau kata ganti, alright, yang harus digarisbawahi ya, nouns or pronouns at the level of the subject, subjeknya terdiri dari beberapa, ya. Jadi dia hanya satu subjek, diikuti koma gitu, ada beberapa subjek ya. It is the nearest noun or pronoun. Maka yang kata kerjanya itu mengikuti nearest noun or pronoun ya, kata benda atau kata ganti terdekat ya, to the position of the verb ya, yang bersama dengan posisi kata kerja ya, mengikuti itu ya, that will determine the choice of the verb ya. Ya, on the example boleh bantu kakak baca di contohnya. Kakak, ya boleh bantu kayak on the example we've got James, ya. Di contohnya kita punya if James fails his examination, his teachers, his parents, his friends, or John. Ya. Titik-titik, ini nih, yang ini nih. Kan dikasih titik-titik tuh ya. Oke, maka pilihan. Oke, silakan Raka. The correct option. Di yang bawahnya, boleh dibaca. The correct option to fill that day is not are because at the subject level we have his teachers, his friends, his parents, and John, for different people. In order to choose the correct verb, we will need to choose the nearest subject to the gap as the subject, which is John. Not what? Okay. Okay.
ya, note-nya boleh dibaca. Note. Not what make us consider the only one noun or pronoun used in this sentence is because of the use of or. But if the conjunction used is and, all the nouns or pronouns used in the sentence will be considered as the subject. I will explain better when I get to the type of such concord. Alright, ini di sini kasih ada note ya di sana ya. So what make us consider the only one noun or pronoun used in this sentence is because of the use of or. Kan itu or ya, yang digunakan ya ininya ya conjunctionnya ya. Maka satu ya yang lebih dekat kepada kata kerjanya gitu yang digunakan ya. Tapi jika and ya kalau conjunctionnya itu and yang digunakan ya, all the nouns or pronouns used in the sentence will be considered at the subject. Maka semuanya jadi subjek ya, kata kerjanya berarti jadi plural. Seperti itu ya. Nah, nanti yang perlu diperhatikan juga adalah conjunctions-nya. Kalau conjunction-nya itu or ya, maka yang digunakan adalah subjek yang lebih dekat kepada gap, kepada kata kerja yang kosongnya gitu ya. Yang kita gunakan adalah subjek yang terakhir, yang lebih dekat kepada kata kerja. Tapi kalau seandainya nanti conjunction-nya itu and, maka and ya tadi ya, jika and sebagai conjunction yang digunakan yaitu and, maka semuanya jadi subjek. Ya, berarti plural nanti ya, kata kerjanya bukan singular lagi tapi plural ya. On the example we've got, if James fails, nah ini yang kedua ya. Oh enggak, ini tetap sama. Ini tetap sama ya. If James fails his examination, his teachers, his parents, his friends, or I. Ya, I-nya itu lebih dari I am ya. I am to be blamed ya. Oke, seperti itu. Itu yang keempat. Oke, yang kelima, rule kelima saja ya, sampai rule kelima untuk concord ya. Who's having me for another rule? Siapa ini? David. David ada. David. Oh, ada Virus. Virus, bisa kakak dengar suaranya Virus? Ya, bisa. Baik. Rule kelima, another one that we are going to today ya. Yang rule 6-nya nanti saja. 5 rule dulu ya. Silakan. Many concord. When many is used, the verb and the noun that follows must be singular. Example juga? Iya, example-nya juga, iya. One, many candidate, not candidates. Speaks, not speak. Bad English expressions. Many a girl, not girls. Is, not are here. The real meaning. Okay. The real meaning of the statement 1 and 2 are many candidates and many girls. Oke, ini yang spesial saja. Rarely do we find such a sentence ya. Jarang sekali memang untuk concord ini kita ketemu di proficiency ya, English proficiency test ini memang agak jarang yang seperti ini ya. Meskipun many ada A-nya di sana, tetap maknanya secara meaning itu adalah candidates ya. Banyak maknanya adalah plural seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang ini. Jadi that's it about concord. Yang penting adalah yang perlu digarisbawahi tadi, ketika subjeknya itu singular, maka verbnya itu harus singular gitu ya. Ketika subjeknya plural, maka verbnya, kata kerjanya juga harus plural ya. Exceptions tadi ketika setelah every ya, everybody, everyone, every student ya, maka kata kerjanya apa?
Singular atau plural kalau setelah every? Single. Kalau setelah apa ya? Oke, singular ya. Kemudian tadi rule 4 itu apa? Jika ada beberapa subjek ya, jika ada beberapa subjek atau pronoun ya yang subjeknya itu berupa nouns atau pronouns ya, baik itu kata benda ataupun kata ganti, maka subjek terdekat ya, ini rule 4, subjek terdekat yang digunakan sebagai subjeknya ya, yang terdekat pada kata kerja ya. And then di rule 3 ini mandative subjunctive concord, ini kita memang harus hafal. Di sana ada prayer ketika ada kata kerja tertentu ya, seperti suggested ya, suggested that, recommended that ya, pray that. Maka setelah subjeknya, meskipun subjeknya itu tunggal, kata kerjanya tetap jamak. Sebenarnya sih ini kata kerjanya adalah base ya, kata kerjanya dasar. Bukan jamak maksudnya di sini ya. Kata kerjanya itu adalah bentuk dasar. Kalau dasar kan berarti kan tidak ditambahkan s, tidak berbentuk ing ya, participles ya, tidak berbentuk present participles, tidak bentuk kata kerja kedua ataupun kata kerja ketiga seperti itu ya. Itu di rule ketiga. Kemudian di rule kedua tadi ya everybody ya. Everybody, everyone itu singular ya. Seperti itu ya. Itu untuk concord yang memang diujikan di tingkatan SMA atau nanti ketika kalian ingin memasuki perguruan tinggi, concordnya sampai di situ ya yang diujikan ya. Alright, sampai sini oke ya untuk concord ya. Concord itu berarti apa? Agreement. Intinya concord adalah agreement between subject and verb ya, between subject and verb of the sentence gitu ya. Harus agree antara subjek dan kata kerjanya. Intinya adalah itu dari concord ya. Alright, questions? Ada pertanyaan sampai sini enggak ya? Masih paham? Masih mudah ya ini ya. Kita sekarang berpindah ya, the other discussion ini will be on oh ini soalnya. Tuh. Yeah, we are going to talk about noun clause ya. Setelah ini ya, kakak buka dulu ininya. Sebentar, kakak buka dulu filenya ya. Noun clause ya. We are going to talk about noun clause. Noun clause itu apa ya? Ada yang bisa ingatkan kakak? Noun clause itu apa? Have you ever heard? Mana itu? Pendek saya tentang noun clause ya. Boleh bantu kakak baca noun clause itu apa? Zulfan. Ada Zulfan, bisa bantu kakak? Or Fauzan. Ya. Iya, bantu kakak bisa ya? Untuk yang noun clause, the noun clause ya, biar going to about noun. Tapi belum ada share Boleh, screen ya. silakan. Astagfirullah.
second. Mari, Fauzan. The noun clause. A noun clause is a subordinate clause used as a noun in the sentence. A noun clause may be used as a subject or direct object of the verb, as a predicate noun, as object of the preposition, or as an appositive. Identifying noun clause. Underline the noun clause in each sentence. Example, I know what the answer is. Oke. Ya, begini saja. Ini panjang urusannya kalau seandainya di itu ya. Kalau bicara tentang klausa. Jadi dalam kalimat itu yang namanya klausa dalam bahasa Inggris ya, itu ada dua ya. Ada independent clause namanya ya. Independent berarti kalimat yang bisa berdiri sendiri ya. Simply saja, simple sentence kita bisa bilang I want it. I want it ya. Itu orang semuanya sudah paham ya ketika kita bilang I want it ya. I want that car. Itu paham ya. Berarti kalimat yang bisa dipahami, yang bisa berdiri sendiri ya, yang ketika disebutkan orang itu paham, maka itu disebut dengan independent clause. Kakak ulangi, kalimat yang bisa berdiri sendiri, yang ketika orang menyebutkan kalimat tersebut, orang lain paham, orang yang mendengarkannya ya, maka itu disebut dengan independent clause. Ya. Disebut dengan independent clause atau main clause. Jadi independent clause atau main clause itu adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Ya. Itu yang pertama, clause ya. Klausa yang pertama seperti itu. Nah, kemudian noun clause ini tidak termasuk kepada independent atau main clause. Ini termasuk kepada apa tadi itu bahasanya? Bahasanya adalah subordinate clause ya. Jadi noun clause ini merupakan klausa yang membutuhkan klausa lain. Begitu ya. Jadi subordinate clause itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, subordinate clause adalah kalimat pendukung, ya, bukan kalimat inti, ya. Kemudian fungsinya untuk apa subordinate clause ini? Itu di situ disebutkan subordinate clause to use, ya. Noun clause ini digunakan sebagai apa? As a noun in the sentence. Sebagai kata benda di dalam sebuah kalimat gitu ya. Di dalam kalimat noun clause ini digunakan sebagai kata benda. Kalau kata benda dalam kalimat bisa jadi apa saja? Di situ disebutkan noun clause dalam kalimat ya, a noun clause di situ dia bilang may be used bisa digunakan sebagai apa? As a subject yang pertama. Ya, berarti noun clause bisa jadi subjek itu yang pertama ya. Atau direct object. Berarti kalau direct object datang setelah kata kerja. Ya. Nah, klausanya datang setelah kata kerja of the verb. Kemudian ini fungsi-fungsi lainnya nanti. Ya, yang penting dia bisa dua tadi ya, bisa sebagai kata benda, sebagai subjek yang pertama, yang kedua sebagai objek ya. Adapun fungsi-fungsi lainnya nanti kita bahas ini ya, yang belakang ini ya. Nanti untuk lebih advance-nya kita bahas nanti itu. Yang paling tidak, klausa ini bisa jadi subjek, yang pertama noun clause ini bisa jadi subjek, dan bisa juga jadi objek, itu aja dua dulu deh. Ya, dua dulu itu, subjek atau objek dari sebuah kalimat ya. On the example, ya di contoh kita punya apa? Kakak beri warna kuning sebagai subjeknya adalah I di situ ya. I sebagai subjek. Kemudian know sebagai kata kerja. Ya. Maka kita punya yang belakangnya objeknya apa? What the answer is. What the answer is
itu objek, tapi objeknya bukan kata benda, melainkan klausa kata benda. Kita ulangi kembali. Di dalam example ini, ya, I sebagai subjek, kemudian no di sana sebagai kata kerja, dan what the answer is itu adalah objek, tapi objeknya bukan kata benda, melainkan klausa kata benda atau noun clause. Sampai sini paham? Sampai sini bisa dipahami? Berarti what the answer is, ya gimana? Fauzan paham ya? Bisa, Kak. Insya Allah ya, masih paham ya. Insya Allah selalu dimudahkan ya. Nah ini bisa nggak what the answer is-nya jadi bisa orang noun clause tadi fungsinya seperti kata sebagai kata benda kok ya di kalimat ya. Boleh. Misalnya kita mau bikin seperti ini. What the answer is. What the answer is makes the student confused. Jadi the answer is ya pindah ke depan sebagai subjek, noun clause sebagai subjek. What the answer is makes the students confused. Jadi apa jawabannya itu membuat para siswa bingung. Jadi, apa jawabannya itu menjadi subjek ya, noun clause sebagai subjek ya. Jadi noun clause itu terdiri dari apa saja? Noun clause itu terdiri dari yang pertama konektor ya, what ya. Konektornya bisa what, bisa that ya, bisa why gitu ya. Bisa whenever gitu ya, atau bisa whatever. Banyak ya konektornya yang bisa kita gunakan dalam noun clause ini ya, dalam klausa kata benda ini. Ya, di antaranya adalah apa? What dan that. Kebanyakan ya konektornya. Jadi noun clause itu terdiri dari apa? Dan yang pertama terdiri dari konektor what misalnya ya, di contoh ini. Kemudian terdiri dari apa lagi? Harus ada subjeknya, the answer ya. Baru diikuti oleh kata kerja. So will be always like that ya, akan selalu seperti itu ya. Jadi noun clause itu terdiri dari apa? Dari konektor what, kemudian terdiri dari subjek juga, the answer ya sebagai subjeknya, dan juga ada kata kerjanya. Jadi konektor subjek kata kerja. Ya, noun clause itu harus bentukannya terdiri dari konektor, subjek, kata kerja. Ya. Kecuali nanti ada whichever, whoever yang seperti itu whoever konektor sekalian subjek gitu ya. Maka biasanya whoever knows, langsung kata kerja. Jadi whoever-nya itu konektor sekalian subjek. Seperti itu ya. Alright everyone, kita cek ya pemahamannya, mudah-mudahan oke ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan ini. Kita cek dulu pemahamannya ya. Ini please taking turn ya, kita bergantian. Silakan yang pertama kakak mau coba nomor 1. Rasen, would you please going for number 1? Rasen. Ntar kan masih loading di aku. Iya. Wait. Oke. Yang nomor 1 ya? Iya. Do you know who is the governor of Ohio? Alright. Jadi yang harus digarisbawahi. Berarti subjeknya di sini. Subjeknya you. Noun clause-nya aja deh yang kelihatan. Noun clause-nya mana? Ya ini noun clause-nya who is the governor of Ohio. Alright. Ya itu who is the governor of Ohio. Oke. Berarti di sini bisa dijawab noun clause-nya terdiri dari apa saja? Rasen. Konektornya who ya? Konektornya. Setelah itu diikuti oleh is sebagai kata kerja. Oke, kata kerja. Oke. The governor of Ohio-nya ini berarti objek dari is ya? Ya. Oke. The governor of Ohio-nya objek dari is. Nah, dari sini bisa digarisbawahi
bahwasanya who itu konektor sekalian subjek gitu ya. Karena yang datang setelah who itu langsung is, langsung kata kerja gitu ya. Oke, ya. Jadi subjek dari kalimat ini yang mana, Rasen? Subjek dari kalimat ini adalah apa? Yang you-nya. You, ya. Subjeknya adalah you, kata kerjanya apa? No. No, ya. Kata kerjanya di sini no, ya. Oke, maka who is the governor of Ohio adalah noun clause, ya. Terdiri dari konektor who sebagai sekalian konektor sebagai subjek who, ya. Kemudian diikuti oleh is sebagai kata kerja dari noun clause-nya. Kemudian diikuti oleh objek, ya. Objek is-nya adalah the governor of Ohio. Seperti itu ya, Rasen ya? Oke, Kak. Oke, thank you, Rasen. Super, ya. The other, David, kakak mau dengar suara David? David, David. David ke toilet. Akmal Zaki. Boleh deh, kakak minta bantuan Akmal deh, coba. Susan, number 2. Share screen-nya mana? Oh, di kamu belum ada? Udah. Sudah, terlihat ya? Nomor 2, Susan thinks that she will get the job at Martin's store. Oke. Noun clause-nya dari will get the job at Martin's store. Iya kan? Dari noun clause-nya dari will. Iya. Tadi syaratnya apa? Noun clause itu terdiri dari apa? Konektor. Harus ada konektornya. Konektornya berarti yang mana? Mana? Nih hijau. Tuh, kakak hijau kan ya? Berarti bisa dari situ ya? Iya, Kak. Dari situ ya, Zaki ya? Oke, berarti konektornya yang mana? That ya? That, betul. Oke ya. Berarti subjeknya yang mana? She. Susan. She. Oke, good. Ya. Subjeknya adalah she gitu ya. Kemudian kata kerjanya? Will. Will get. Ya. Ya, will get sebenarnya. Will get ya, itu adalah kata kerjanya ya. Adapun nanti ada objeknya atau tidak, doesn't matter ya, tidak masalah ya. Kalau di noun clause itu ada objek atau tidak itu tidak masalah. Yang penting dia terdiri dari konektor, subjek, kata kerja. Seperti itu ya. Konektor, subjek, kata kerja. Seperti itu ya. Nah, maka subjek dari kalimat ini adalah apa? Susan ya. Ya, dari kalimatnya subjeknya adalah Susan ya. Kata kerjanya apa? Will get. Itu kata kerja di noun clause. Will get itu adalah kata kerja yang ada di noun clause. Kalau kata kerja utamanya adalah Thanks. Oke, straight langsung ya. Susan sebagai subjek, thinks itu sebagai kata kerja, dan that she will get the job at Martin's store itu adalah noun clause. Seperti itu ya, Zaki ya? Oke. Ya seperti itu ya. Jadi noun clause ini berarti di sini noun clause-nya sebagai objek dari kata kerja things ya. Noun clause-nya sebagai objek dari kata kerja things. Ini ya. Oke, another one. Satu lagi contohnya siapa nih yang bisa bantu kakak? Yang fast respon. Raka. Atau siapa nih? Kita punya banyak sebenarnya di sini ya. Tuh dari Febian, coba Febian, what you please have me, Febian, number 3, Febian. Gambarnya yang mana? Bian, iya. Share screen sudah terlihat, Bian. Di saya masih yang ini partisipan. Masih.
Coba. Nah, silakan Fabian. Sudah? Sudah. Baik. Boleh dicoba Fabian. Di apain nggak? Dijabarkan itu yang nomor 3, dibaca dulu kalimatnya. Whoever phone didn't let the phone ring long enough. Iya. Iya. Bisa Fabian jabarkan itu? Fabian bisa menjabarkan? Apa subjek gitu-gitu? Iya. Subjeknya adalah Subjeknya whoever. whoever. Oke. Subjeknya whoever. Sampai mana subjeknya? Whoever aja. Whoever. Di sini kita ada kata kerjanya. Di sini ada phone, ya. Kita ketemu phone, kemudian di belakangnya nih setelah as itu ada didn't. Itu kata kerja lain. Didn't let. Nah, kalau seperti ini sudah bisa ketahuan, sudah bisa terlihat sebenarnya ya. Whoever phone us, ya kakak garis biru nih ya. Whoever phone us, ini bisa kita indikasikan sebagai apa itu? Noun clause ya, sebagai subject gitu ya. Noun clause sebagai subject. Whoever phone us itu adalah noun clause sebagai subject. Kemudian diikuti oleh kata kerja apa? Diikuti oleh kata kerja utamanya adalah didn't let, ya. Kemudian objeknya the phone ring long enough, ya. Phone itu sebagai objek, ya. Berarti ya, jadi ini kalimatnya lengkap, yes. Di sini noun clause whoever phone us sebagai subjek dari sebagai subjek dari kalimat, ya. Kemudian kata kerjanya adalah didn't let, ya. Kata kerjanya adalah didn't let. Oke. Ini dari dua ini kita lihat coba dulu. Kita lihat untuk soal-soal hari ini ya. Kita lihat untuk soal hari ini yang berkaitan dengan noun clause atau dengan concord dan noun clause. Paling kita dua itu dulu. Nanti kalau seandainya kita ketemu dengan soal yang paralel, kita lewat dulu ya. Kita lihat dulu soal untuk hari ini ya. Jadi dari dua bahasan, yang pertama concord, yang kedua adalah noun clause ya. Kita lihat dulu soalnya ya. Let's check soalnya. Oh, ini soal yang ya itu ya, concord, noun clause, parallelism sama word order ya. Nanti yang parallelism dan word order bisa kita langsung bahas saja ya. Oke. Ini nomor 1. Yang mau bantu kakak, boleh? Fauzan, goes back to you Fauzan. Iya, Kak. Iya, boleh nomor 1 ya. How do we get
the money for our farewell party. Everyone blah 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 to contribute a certain amount of money. Oke. Ini bahasannya tentang apa tadi? Yang everyone, everybody. Yang ini enggak, aduh apa tadi Do you namanya? still Yang pakai singular remember? plural. Masih ingat? Jan? Fauzan? Iya yang tadi Kak, namanya apa tadi Kak? Ya, Concord Concord ya ya, tadi ya. Concord. Maka jawabannya iya. Jadi setelah everyone, setelah every itu maka kata kerjanya harus Singular. singular. Yang mana yang singular? Has berarti. Has. Ya, oke. Fine. Iya. Jadi everyone di sini ya. Setelah everyone jadi concorded dengan everyone ya. Oke. So the exact answer for this number is answer B ya. Has. Ya, karena kenapa tidak have? Yang have itu plural. Yang A ini plural singular ya. Kalau jawaban yang C ini sudah pasti salah ya karena nanti jatuhnya ada double subject ya. Begitu pula dengan D itu double subject. Yang I juga double subject dengan everyone jadinya ya. Jadi yang kita butuhkan hanyalah kata kerja ya yang sesuai dengan subjek everyone ya. Everyone itu menyatakan tunggal ya, maka kata kerjanya juga harus singular, harus tunggal juga ya. Everyone has to contribute a certain amount ya. Question for this number, ada pertanyaan untuk nomor 1 teman-teman? Masih aman ya? Oke, let's go on. Kita lanjutkan. Rasen. Number 2. Kak, maaf. Ini kok di aku kok kecilnya kayak? Kecil ya? Oh, kecil gitu dah. Kecil banget. Gitu nah. Coba kakak. Agak Oke, mendingan. oke. Siap. Tadi. Siap. Coba dikit lagi deh. Dikit lagi. Segini. Oke. Oke. Lumayan. The news on the local radio stations, as well as in the newspapers, blah blah blah, that the riots have spread to other places in the city. Newspapers. Confirm ya? Confirmnya? In the newspapers. C. Ya yang C kayak. Oke. Ya. Ini spesial lagi ini. Tadi belum kebahas ini ya. Untuk news itself, ini sebenarnya tunggal deh ya. Newsnya tunggal ya. Adapun all the local radio stations, ini terlihat seperti plural ya. Padahal ini kalau ada on, in, at, gitu ya. On, in, at, dan teman-teman ya, prepositions, maka itu bukan subjek, itu adalah object of prepositions ya. Jadi the local radio stations itu adalah objek dari preposisi on. Begitu rasanya ya. Berarti ini bukan subjeknya ya. Kemudian as well as ini adalah conjunction. As well as conjunction. Kemudian in the newspaper. Kita punya lagi in the newspaper. Nah, newspapersnya ini the newspaper. Ya. Iya ya, siapa nih? Kecil banget ya. Coba kakak lihat dulu siapa? Gimana? Ini iya San, rasa kecil banget kak. Sama Bam, kamu terlihat kecil juga ya Bam?
Kenapa? Itu Bams, ini kelihatan kecil juga layarnya. Iya. Kakak ulangi coba. Kakak ulang share screen. Ya. What about now? Oke. Sekarang oke ya. Ini kakak ulangi. Kakak ulangi bahasannya. Ya, di Concord ini ya di Concord, di bahasan Concord itu agreement antara subjek dan kata kerja. Begitu ya. Di agreement antara subjek dan kata kerja. Kebetulan yang ditanyakan ini di semua jawaban ya, di semua jawaban, aduh. Ya, semua jawabannya ya, baik yang ini to be confirmed, is confirmed, confirm, are confirmed, confirms, ini adalah semua kata kerja. Begitu ya, yang perlu kita analisis seperti nah, karena kenapa? Karena di soalnya ini hanya ada subjek gitu ya. Dan yang ditanyakan adalah kata kerja yang tepat ya. Kata kerja yang agree dengan subjeknya. Subjeknya apa di sini? Subjeknya adalah kakak garis biru ya. Subjeknya adalah the news. Seperti ya. The news. Sedangkan the local radio stations itu adalah objek dari preposisi ya. Begitu pula dengan the newspapers itu adalah objek dari preposisi ya. Maka the news sebagai subjek. Nah, the news ini yang jadi pertanyaan, the news ini tunggal atau jamak seperti itu ya. The news ini tunggal atau jamak. Ya. Kalau news, meskipun dia terlihat seperti jamak, ada S-nya, dia terhitung tunggal. Gitu ya. The news, meskipun terlihat ada S-nya, secara visual dia ada S-nya ya, news itu ya. Ya, tapi dia terhitung tunggal. Maka kata kerja tunggal yang kita butuhkan. Kita butuh kata kerja yang tunggal. Kalau are confirm ini jamak ya. Is confirm pasif. To be confirm juga pasif ya. Yang aktifnya kita kan butuh kata kerja yang aktif ya. Kita butuh kata kerja yang aktif ya. Kita punya convert di sana ya pilihannya ya. Kita punya confirm itu untuk yang plural ya, untuk subjek plural, kemudian confirms untuk subjek yang singular. Berarti jawaban tepat untuk nomor 2 ini yang mana? Yang berarti ya, yang singular karena the news-nya itu terhitung apa singular gitu. News-nya terhitung singular. Maka the exact answer for number 2 itu adalah answer E gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, masih lumayan ya. Oke, nanti kita bertemu dengan soal-soal yang berikutnya ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan yang sejenis nanti ya. Kita cek. Thank you Razan ya. Nomor 3 ya, number 3 kakak minta bantuan Bams. Tadi Bams sudah bisa merespon ya. Silakan Bam. Nomor 3 Bam. Baca soalnya. Ya, baca soalnya dulu. There are so many people in this party but none of them blah 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 me. Dot. Jelas nggak Kak? Ya, jelas, suaranya jelas.
Jawabannya yang mana, Bang? Knows. Tadi di sana udah ketemu belum kita yang ini yang Concord gitu? Ini ada non di sini ya. Kakak kita langsung bahas aja. Oke. Kita langsung bahas yang terdekat dengan jawaban itu ada non. Sebenarnya ini Concordnya adalah non ya. Non, kalau ada non, no one, no, nobody, no one, nothing, ya, maka yang diikuti adalah setelah of-nya ya. Yang diikuti ada yang setelah of them ini ya. Yang diikuti apa? Setelah of-nya. Kalau ada nobody, no one, nothing gitu ya. Kemudian of dan di belakangnya ada kata benda. Di sini ada them ya, kita ketemu them di sana ya. Ada them, maka mengikuti them-nya kata kerjanya ya. Jadi we can simply disobey yang di atasnya lah ya. Yang kalimat depannya itu kan ada there are so many people in this but none ya, none-nya ini none of them. Maka yang setelah of-nya yang kita ikuti untuk menentukan kata kerjanya ya. Them-nya jamak, maka kata kerjanya juga harus jamak ya. Them-nya itu jamak, maka kata kerjanya juga harus jamak ya. Kira-kira yang mana, Bams? Jawabannya, Bams? Kata kerja jamak, Bang. Apa ya? Noun. Ya. Kita bahas nih satu-satu nih. Kata kerja kita punya knowing, kata kerja bukan knowing. Kalau ada knowing, giving, asking, itu kata kerja bukan? Iya. Kata kerja. Ya, kalau ada knowing, asking, giving, itu bukan kata kerja ya, itu hanya participles. Kecuali ada to be-nya di is knowing, are knowing, itu berarti jadi kata kerja. Tapi kalau knowing saja, itu tidak jadi kata kerja ya. Kalau hanya knowing tiba-tiba langsung ing, itu bukan kata kerja, tapi kita sebut dengan participles ya, present participle, bukan kata kerja ya. Kemudian yang jawaban D, noun ini kata kerja. Ya, kata kerja ketiga ya. Syarat kita menggunakan kata kerja ketiga sebelumnya harus ada apa? Have, has, having, had, atau is, am, are, was, were ya. Harus ada to be atau harus ada auxiliary tadi ya, kata kerja bantu have, has, having, had. Baru kita boleh pakai kata kerja ketiga. Begitu ya. Ini tiba-tiba now. Kemudian knows. Ini kata kerja aktif present ya, present simple karena ada s-nya di sana ya, knows ya. Kemudian yang new ini past simple, yang know ini plural ya, yang membedakan antara know yang a dan knows ini hanya singular dan pluralnya saja. Kalau yang new, yang answer B ya, itu ada new, ini past simple. Mungkin nggak present with simple? Present with past dalam satu kalimat mungkin. Yang atasnya ada kita punya apa? There are so many people in this party. Di kalimat pertama kita punya there are so many people in this party. Present simple ya, bentuk tense-nya ya. Nah, maka ketika kita buat paralel di kalimat kedua ya, setelah conjunction but ya, setelah conjunction but yang sininya yang belakangnya juga harus present simple seperti itu ya. Nah, tinggal yang kita lihat subjeknya itu mengikuti kata kerjanya mengikuti subjek jamak atau subjek tunggal gitu ya. Nah, di sini ada none. None, kalau ada none, ada no ya, no one, nothing,
nobody ya itu mengikuti setelah of-nya. Setelah of-nya itu tunggal atau jamak. Kalau setelah of-nya itu tunggal, maka kata kerjanya tunggal. Kalau setelah of-nya itu jamak, maka kata kerjanya harus jamak pula, begitu ya. Them ini kebetulan jamak ya. Them-nya jamak, maka kata kerja jamak yang kita pilih. Jadi jawaban yang paling tepat ini yang mana? Bams? New. Tadi new kan past simple ya. Kalau yang new tadi, ini kakak ulang. Tadi knowing kata kerja bukan? Knowing bukan kata kerja. Bukan. Noun harus ada syarat ya. Kalau mau pakai noun harus ada syarat pakai have, has, having, had atau is, MR atau was, were ya. Kalau mau pakai ya. Kemudian new ini tidak bisa. Kenapa? Karena di depannya present simple. Maka belakangnya juga harus present simple gitu ya. Kita cuma punya pilihan know atau knows. Kita punya pilihan hanya know dan knows. Them-nya itu jamak. Maka kita butuh kata kerja jamak. Kalau knows tadi ya, knows ini kata kerjanya kata kerja tunggal, subjeknya tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka kata kerja jamak yang kita pilih gitu ya. So, the exact answer for number 3 itu adalah answer A ya, yang no berarti ya. Yang no, kata kerja jamak present tense gitu ya. Kata kerja jamak bentukan tense present ya, present simple. Seperti itu ya, Bams ya. Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Yang ingin bertanya untuk nomor 3 silakan. Yang masih belum jelas. 3. Kak, kalau misalkan Ya, silakan. setelah of bentuknya singular, gimana Kak contohnya? Setelah of singular, berarti none of the student, nggak pakai S kan singular ya. None of the student, none of the employee, nggak pakai S gitu ya. Maka singular, begitu ya. Kalau misalkan nggak ada of gitu Kak, jadi kayak cuman but nobody bla 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 me, gitu bisa nggak Kak? Nah, ini kebetulan yang diteskan kalau nobody, no one, nothing gitu ya. Nggak pakai off ya, nggak ada off-nya ya. Kalau nobody, nothing, langsung gitu itu langsung singular, nanti semua singular. Kalau nggak ada off-nya, karena tidak ada rujukan. Ya. No itu semuanya singular nanti. Begitu Fauzan. Fauzan kan ya? Iya Kak. Berarti yang bikin dia plural ini Kak, yang kata setelah off-nya itu. Iya, yang bikin dia plural tuh karena them-nya. Ya di belakang off ada maka no itu jadi ikut plural semua gitu ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Coba deh, second deh. Sebentar deh. Ini nomor 3 kita ini dulu ya. Nomor 3 kita skip dulu. Kita ke nomor 4 dulu ya. Nomor 3-nya kita skip, kita ke nomor 4 ini each, ada each.
Siapa yang bisa bantu kakak yang nomor selanjutnya? Kita bahas nomor selanjutnya yang each ya. Tadi yang each belum lagi. Oke, belum kita bahas semua yang Concord ya. Second, coba kakak kita buka lagi coba yang Concordnya ya. Kita belum. Oke, everyone. Nah, untuk yang Concord nanti kakak simplify ya untuk ininya ya. Kakak coba simplifikasi lagi ya. Kakak siapkan untuk yang Concord nanti kakak share di grup ya untuk bahasan Concord ya. Takut nanti kakak salah ya. Kita sekarang coba bahas yang noun clause dulu ya. Yang soal-soal yang menanyakan tentang noun clause ya. Untuk yang Concord nanti kita ulangi kembali ya. Kita coba buka dulu tadi soal yang tadi yang berkaitan dengan noun clause ya. Ya, Rasen, ada yang ditanyakan? Enggak, Kak, enggak. Rejoin dong. Oke, nanti oke. Nanti yang tentang Concord nanti kakak ulangi kembali ya, yang tentang Concord ya. Banyak sekali soalnya ini nanti kakak simplify, kakak bikin listnya nanti ya supaya lebih mudah. Nanti kakak share di grup ya. Ya, let's check number 12, everyone. Nomor 12 kita ini mengujikan tentang noun clause yang sudah tadi kita bahas ya. Itu pertanyaannya, kakak langsung karena waktunya tinggal 10 menit ya. Kakak langsung bahas aja. Di situ pertanyaannya, what did the speaker say at the seminar? Yang dikosongkan adalah yang di depannya ya. Oke. Ini analisanya seperti apa? Analisanya yang pertama, while they are watching TV is very important.
Ini ketika kita ketemu dengan kalimat yang model seperti ini, while they are watching TV, kemudian ada kata kerjanya is, gitu ya. Oke, kita bisa anggap very important, ya. Very important ini adalah objek dari kata kerja is-nya. Maka kita butuh subjek di depan. Sedangkan while they are watching TV itu tidak bisa menjadi subjek, ya. While they are watching TV, yang tadi kakak garis di awal yang warna hijau, ya ini. While they are watching TV, ini tidak bisa jadi subjek. Maka kita jadikan dia subjek. Bagaimana cara kita menjadikan dia subjek? Maka kita harus rubah dia menjadi noun clause, ya, atau klausa kata benda, ya. Yang perlu diingat untuk membentuk klausa kata benda, kita yang pertama di depan, ya, kita butuh apa? Klausa kata benda itu terdiri dari apa tadi? Ada apanya? Akma, Fauzan? Gimana, Pak? Klausa kata benda tadi komposisinya apa saja? Ada konektor ya gitu ya. Kemudian ada subjek dan ada kata kerjanya gitu ya. Komposisi dari noun clause ya gitu ya. Iya, Kak. Berarti ya we can easily identify ya. Kita bisa dengan mudah mengeliminasi yang tidak ada konektornya. Di antara A sampai E yang tidak ada konektornya yang mana saja? D. Yang tidak ada konektornya itu yang D. Terus B. Bravo. I juga berarti, Pak. Yang I juga tidak ada konektornya. Gitu ya. Oke. Berarti yang tinggal ada konektornya adalah jawaban yang A dan yang C. Kira-kira menurut Fauzan yang lebih cocok yang A atau yang C itu? C. Yang C, ya. Oke. That accompanying your children while they are watching TV, yeah, is very important. Coba kalau dianalisa. Kalau dianalisa dengan jawaban yang C ya. Kita analisa dengan jawaban yang C. Konektornya ada ya, Jan? Teman-teman ya. Ada, Kak. Ada konektor that, kemudian subjeknya ada. Enggak. Ini subjek ini. Accompanying your children. Oh, itu bisa jadi subjek ya, Kak? Iya, ini bisa jadi subjek ya. Ini jadi subjek. Kata kerjanya nggak setelah itu. Ini kompleks, sentence-nya kompleks ya. Complex sentence. Apakah that you should accompany your children while they are watching TV? Atau that accompanying your children while they are watching TV, gitu ya, is very important. Kalau yang A ini memang terdengar redundant ya. That you should accompany your children while they are watching TV. Tapi itu lebih lengkap ya. Ada konektor that, kemudian dia terdiri dari subjek you, ya. Kemudian ada kata kerjanya should accompany, gitu ya. Ini lengkap, lebih lengkap ya dibandingkan dengan yang C. Kalau nanti yang C itu cuma ada konektor, kemudian ada subject accompanying your children while they are watching TV. Jadi nanti secara keseluruhan noun clause-nya tidak lengkap gitu ya. Sedangkan tadi noun clause syaratnya itu harus ada apa? Harus ada konektor,
ada subjek, ada kata kerja. Terdiri ya, dari itu ya. Ada konektor, subjek, dan kata kerja. Begitu ya? Iya, Kak. Nah, di sini oke, yang paling lengkap jawabannya adalah answer E. Answer A. Answer A itu adalah that you should accompany your children while they are watching TV is very important. So the exact answer for this number is answer A sebenarnya ya, Jan ya. Begitu teman-teman ya. Ini untuk nomor 12, jawab yang paling lengkapnya atau yang paling tepatnya adalah jawaban yang A ya dibandingkan dengan jawaban lain. Seperti itu ya. Alright everyone, nanti kakak simplify semua bahasannya kakak kasih catatan-catatan ya. Kemudian untuk yang Concord nanti kita kaji ulang ya yang Concord ya. Untuk yang Concord kita kaji ulang, kakak simplify ya, kasih sistemasi kembali bahasannya tentang Concord tadi ya. Karena banyak sekali ternyata yang dibahas di soal ini. Okay. So nanti kakak ingatkan kembali untuk mengisi absennya ya. Sudah ada ya di itu di grup itunya apa? Link untuk pengisian absen ya. We've got ada berapa ini? Fauzan, Fabian, Bam, Raka, Akmal Zaki, Rasen, kemudian Askar, Rian, Zulfa, ya, ada how many of you? Ada berapa? Ada sebentar. Okay, got to say you thank you very much for coming. Terima kasih banyak sudah hadir di pertemuan ini ya. Nanti kakak perjelas di bahasan selanjutnya nanti kakak share di WA ya. Adapun yang ingin ditanyakan nanti bisa Japri atau Wapri di sana boleh Japri kakak ya. Untuk bahasan yang noun clause dan concord yang berapa tadi sudah kita bahas ya. Nanti ada tambahan tentang concordnya ya. Okay, so we close by subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Not to forget fill in presensinya ya. Nanti diisi presensinya, jangan lupa setelah pembelajaran ini ada link presensi yang harus kalian isi ya. So that's it everyone. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih. Fauzan. Ya, Rasen, makasih. Thank you. Assalamualaikum. Ya, Akmal, terima kasih.
Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum.